Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 pada mata kuliah masalah nilai awal dan syarat batas. Pada materi kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan syarat batas sederhana, penyelesaian persamaan dengan kondisi batas. Bersama saya Sahrul Anwar MPD, dosen Universitas Selatan Samosir. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita awali dengan sama-sama berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk presensi kehadiran, silahkan mahasiswa untuk merespon kata sapaan di sesi ke-6 ini di ruang GCR yang sudah disediakan. Dan jangan lupa untuk disimak materi kali ini sampai tuntas, sampai selesai, dan di akhir nanti ada tugas yang harus diselesaikan. Untuk prosedur tugas bisa dibaca di ruang tugas di sesi 6 ini. Kemudian lanjut saja untuk materi kali ini, yaitu terkait pengantar visi misi Unilam, FKIP, dan program studi pendidikan matematika. Visi Unilam menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, berlandasan akhlakul karimah. Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi program studi yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, dan berlandaskan akhlakul karimah. Visi program studi pendidikan matematika menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan matematika berbasis etnorealistik yang inovatif, berorientasi pada proses kognitif, dan memanfaatkan nilai-nilai entrepreneurship dengan target tahun 2034. Pengantar untuk mata kuliah kali ini yaitu surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang memiliki pengertian sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Sebagai umat yang beriman, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber segala ilmu, petunjuk, dan inspirasi bagi manusia. Di dalamnya ada ayatnya yang terkandung isyarat tentang kebesaran Allah, penciptaan alam semesta yang teratur, dan segala fenomena yang terjadi di dalam. Salah satunya adalah menjelaskan tentang sungguhnya Allah menciptakan dan malaikat sebagai diperintahkan kepada kita atas utusan Allah untuk menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, ini ada kaitannya dengan matematika, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu memiliki ukuran, memiliki nilai, memiliki skala, memiliki dimensi, dan memiliki angka gitu ya, yang tentunya itu memiliki makna, memiliki nilai matematika gitu kan. Dan ini sangat penting dalam kaitannya misalkan kita dalam membangun rumah, membangun bangunan sekolah, bangunan apa saja, atau juga itu sangat dibutuhkan yang namanya material, dan itu juga sangat bermanfaat. Nah, baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa terhadap materi kali ini, yaitu menyelesaikan persamaan diferensial dan kondisi batas untuk menemukan solusi yang unik, menerapkan metode penyelesaian yang tepat baik analitik maupun numerik untuk berbagai jenis persamaan, memahami perbedaan mendasar antara nilai awal dan nilai batas serta jenis-jenis kondisi atas,
menggunakan persamaan diferensial sebagai alat untuk memodelkan dan memecahkan masalah dalam matematika rekayasa dan sains. Nah, berikutnya kita next. Pengertian masalah syarat batas. Nah, kita sebelum ke materi lebih lanjut harus mengetahui definisi atau konsep dari masalah syarat batas itu sendiri. Nah, masalah syarat batas ini atau MVB adalah persamaan diferensial atau PD yang memiliki kondisi batas atau disebut syarat batas. Jadi persamaan dari diferensialnya ini memiliki kondisi batas tertentu. Nah, perbedaan dari masalah nilai awal dan syarat batas sendiri kita ketahui di mana masalah nilai awal atau MNA kondisi yang diketahui hanya pada satu titik atau satu masalah gitu ya. Sedangkan masalah nilai batas atau MVB ini kondisi yang diketahui pada dua titik atau juga lebih. Nah, tujuannya ini menemukan solusi atau fungsi dari persamaan diferensial yang memenuhi syarat-syarat batas yang diberikan. Nah, ini untuk pengertian dari masalah syarat batas, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, untuk jenis-jenis kondisi batas, di mana kondisi batas Dirichlet menentukan nilai fungsi pada batas domain, di mana contohnya yaitu YA sama dengan YA dan YB sama dengan YB. Kondisi batas Neumann menentukan nilai turunan fungsi pada batas domain. Contohnya yaitu Y aksen A sama dengan Y aksen A dan Y aksen B sama dengan Y aksen B. Nah, kondisi batas campuran atau Robin gabungan dari kondisi Dirichlet dan Neumann. Di sini contohnya yaitu YA plus di sini yaitu Y aksen kali A, di mana nilainya adalah YA. Nah, untuk metode penyelesaiannya ada beberapa metode yang harus diketahui dan dipahami. Pertama adalah mencari solusi umum. Pertama adalah selesaikan persamaan diferensial tanpa syarat batas. Yang kedua, solusi ini akan mengandung konstanta sembarang. Misalnya yaitu C1 konstanta ke-1 dan C2 sebagai konstanta kedua. Nah, kemudian yang kedua menerapkan kondisi batas. Setelah solusi umum diperoleh, maka selanjutnya yaitu akan menerapkan kondisi batas itu sendiri. Pertama caranya yaitu substitusikan nilai batas ke dalam solusi umum. Yang kedua ini akan menghasilkan sistem persamaan linear untuk menentukan nilai konstanta tersebut. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu mencari solusi khusus atau partikular atau unik. Pertama adalah substitusikan nilai konstanta yang telah ditemukan kembali ke dalam solusi umum. Kemudian yang kedua adalah hasilnya adalah solusi khusus yang memenuhi kondisi batas yang diberikan. Nah, ini untuk metode atau langkah ini sama ada kaitannya dengan persamaan gitu ya. Ada kaitannya dengan menyamakan nilai di ruas kiri dengan ruas kanan, dan nanti memperoleh caranya sama dengan mensubstitusikan nilai yang sudah dihasilkan. Kemudian tadi mencari solusi umum, kondisi batas, dan solusi khusus. Nah, contoh soal di sini kita lihat. Soal 1. Selesaikan persamaan diferensial dengan kondisi batas berikut. Y double aksen plus 4Y sama dengan 0 dengan kondisi batas Y X nya bernilai 0 dan nilai Y bernilai 0, dimana yang berikutnya yaitu Y untuk X nya adalah pi per 4 sama dengan 2. Jadi ada dua batas di sini. Langkah 1 mencari solusi umum persamaan karakteristik. Untuk mengetahui nilai persamaan dari jari-jarinya, maka di sini diketahui yaitu R kuadrat plus 4 sama dengan 0. Akar-akar karakteristiknya di sini mencari akar-akar karakteristik yaitu di mana R kuadrat sama dengan min 4. Nah, di sini dihasilkan nilai R tersebut adalah plus minus min akar min 4, di mana untuk plus minus akar min 4 itu bernilai yaitu R sama dengan plus minus 2i. Nah, di sini memiliki fungsi bisa nilainya akar dari min 4 itu 2 atau juga min 2 seperti itu. Kemudian solusi umumnya karena akarnya imajiner 2i imajiner, maka solusi umumnya adalah y
sama dengan C1 cos 2x plus C2 sin 2x. Nah, kemudian langkah kedua yaitu menerapkan kondisi batas. Untuk menerapkan kondisi batas, gunakan kondisi batas pertama yaitu ya 0 sama dengan 0, di mana di sini syaratnya si x-nya itu 0. Kemudian nilai y-nya adalah 0. Kita perlu di sini nilainya 0. 0 sama dengan turunkan dari nilai yang sudah diketahui dari solusi umum. C1 cos 2 dikali karena x-nya 0 dikali 0 plus C2 sin 2 dikali 0 juga, maka di sini peroleh 0 sama dengan C1 cos. Nah, 2 kali 0 0 ya, cos 0 plus C2. Nah, ini 2 kali 0 juga sama, sin 0. 0 sama dengan C1 cos 0 itu nilainya di sudut istimewa adalah 1 ditambah C2 sin dari 0 adalah 0. Maka C1 nya adalah C kali 1 adalah C1, kemudian ditambah C2 adalah 0. Maka C1 nya bernilai 0. Setelah digunakan kondisi batas pertama, maka kita cari untuk menggunakan kondisi batas kedua yang diperoleh, yaitu y sama dengan pi per 4 sama dengan 2, di mana untuk nilai x-nya adalah pi per 4, di mana nilai y-nya adalah 2. Berarti kita untuk nilainya di sini y-nya 2. Beda dengan yang ini. Di sini diperoleh sama dengan C1 cos 2. Ya, tinggal diganti aja untuk nilai fungsi dari x-nya ini. Nah, ini 2 tadi diperoleh dari fungsi solusi umumnya. Nilai x-nya disubstitusikan menjadi pi per 4 plus C2 sin 2 pi per 4 sama 2 dari ini ya, sama dengan C1 cos. Nah, ini berarti 2 dibagi disederhanakan gitu ya. Disederhanakan, nah 2 per 4 atau disederhanakan 2 bagi 2 1 gitu, 4 bagi 2 2, hasilnya adalah pi per 2 plus C2 sin, yaitu sama ini juga pi per 2, maka diperoleh 2 sama dengan C1. Cos pi per 2 ini artinya pi ini karena ada di dalam fungsi derajat gitu ya, suatu lingkaran atau apa gitu ya, dalam bentuk nilai pi ini bernilai yaitu 180, di mana nilai luas suatu lingkaran atau suatu bentuk tertentu itu memiliki nilai yaitu 360 derajat satu putaran penuh, di mana rumusnya itu 2 pi. Mungkin kita pernah mempelajari mungkin nilai pi itu sendiri gitu ya. Nilai pi itu nilainya kan 180 nilai P ini. Maka nilai 180 ini ketika satu putaran penuhnya yaitu ini derajat ya, karena satuannya sudut ya, yaitu 360 derajat. Rumusnya yaitu sama dengan 2 pi ya, 2 kali V, 2 kali 180 360 derajat. Nah, maka di sini kita ketahui untuk cos pi per 2 berarti cos 90 derajat gitu ya, 180 bagi 2 kan 90. Lihat di sudut istimewa, ininya adalah cos 90 itu adalah yaitu 0 gitu. Sedangkan untuk sin 90 derajat sama ini yaitu 1 setengah akar 2 setengah akar 3
kemudian yaitu 0 setengah akar 2 setengah akar 0 setengah akar 2 setengah akar 3, kemudian nilainya adalah yaitu 1 gitu ya kalau di sini. Kalau di case itu biasa dikebalikannya. Nah, kita lanjut kembali lagi 2, kemudian C1 cos 9 pi per 2 hasilnya yaitu 0 plus C2 sin pi per 2 sinnya adalah C2 turun sin pi per 2 nya adalah 1, dimana di sini kita peroleh C1 kali 0 adalah 0 gini ya, dicoret ini. Kemudian C2 turun, C2 nya hasilnya adalah berarti 2. Nah gitu ya. Kemudian berikutnya mencari solusi khusus. Nah, untuk mencari solusi khusus, pertama harus diperhatikan yaitu substitusikan nilai C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 2. C1 0 ini dari fungsi yang sudah diperoleh tadi, dimana C1 nya adalah 0, yang didapatkan C2 nya adalah 2 tadi ya, ke dalam solusi umum. Maka solusi umumnya yaitu YX sama dengan C1 cos 2X tadi ya, ditambah C2 sin 2X. Solusi khususnya berarti tinggal disubstitusikan aja nilai C ini yang sudah diperoleh. Nilai C ini yang sudah diperoleh sama ini dimasukkan atau disubstitusikan dalam bahasa matematika itu. YX sama dengan C1 0 cos 2X, kemudian untuk C2 nya yaitu 2 sin 2X. Maka di sini kita 0 dikali cos 2X hasilnya adalah 0 ya. X sama dengan plus 2 sin 2X, maka hasilnya 2 sin 2X. Maka kesimpulannya adalah untuk solusi khusus setelah dicari langkah-langkahnya diperoleh yaitu YX sama 2 sin 2X. Kemudian untuk soal 2 kita lihat di sini, kita tentukan sama caranya dengan cara yang tadi, ada 3 tahapan. Soalnya kita lihat, tentukan penyelesaian dari persamaan nilai batas berikut. Y double aksen plus Y sama dengan X dengan kondisi batas Y sama dengan 0 yaitu 1 dan Y pi per 2 sama dengan 0. Ada 2 kondisi gitu ya. Kondisi pertama, ini kondisi kedua. Nah, ini permasalahannya. Nah, kita langkah pertama sama mencari solusi umum, selesaikan persamaan homogen. Ini kan fungsinya persamaannya rubah ke dalam homogen gitu ya. Ini persamaan homogen ya, karena ada nilai ruas kirinya itu 0 gitu. Ruas kanannya 0. Maka kita ketahui di sini fungsinya seperti ini. Akar-akarnya adalah R kuadrat, ya double aksen R kuadrat plus ya ini bernilai 1 ya, sama dengan 0. Dimana berarti R sama dengan plus minus imajiner gitu ya. Nah, untuk solusi homogen ya di sini kita menggunakan YH berbanding YH. Maka di sini diperoleh yaitu C1 cos X plus C2 sin X. Yang kedua, selesaikan persamaan partikular di mana YP di sini menggunakan metode KPSN tertentu, misalkan yaitu kita misalkan YP-nya yaitu AX plus B. Ini untuk rumusnya ya, untuk mengetahui nilai YP. Maka kita akan menyelesaikan yaitu turunan dari Y aksen P yaitu A, kemudian Y double aksen. Di sini tidak ada double aksen gitu ya. Dari turunan ini itu nilainya adalah 0. Kemudian substitusikan ke persamaan di mana nilai Y double aksen adalah 0, kemudian Y aksennya adalah di sini yaitu ini bukan Y aksennya ya, maksudnya ya. Kita hapus dulu ya. Nah, ini untuk rumusnya adalah yaitu ya double aksen sesuai dengan ini
ininya yaitu 0 ditambah itu nilai YP-nya. Nah, ini nilai ini adalah nilai itu YH ya. YH ditambah yaitu nilai YH-nya di sini nilainya ini ya, 0 gitu ya. Nilai YH-nya 0 atau nilai ininya apa, ini kan kembali ke rumus ini nih, yang ini kita peroleh, berarti nilai double actionnya adalah ini 0 masuk ke situ. Kemudian nilainya ini kan ini nih, nilainya ada AX plus B, maka masuk ke sini kan, seperti itu. 0 ditambah AX plus B, sedangkan nilai ininya adalah nilai fungsinya adalah X gitu ya, seperti itu. Ya, nilai ininya adalah X, maka diperoleh di sini. Nah, karena tadi untuk fungsi ini diperoleh dari double action 0 ditambah itu nilai Y-nya ini ya, AX plus B, sedangkan di sini itu nilai ini nih, nilai ini bukan nih ya, turunan dari ininya ini ini kayaknya X ya. Kita coba diselidik dulu di sini. Ini kemungkinan nilai B-nya 0 ya, X ya, ini fungsinya adalah X gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, dimana di sini nilai 0 ditambah X plus B. Nah, ini nilainya berarti nilai AX plus B, kemudian X gitu ya, seperti itu. Dengan membandingkan koefisien A, nah ini berarti menghitung nilai A sama dengan berarti X per X hasilnya adalah 1 ya. Kemudian kalau yang B yaitu hasilnya di sini kalau A-nya itu adalah X per X adalah 1, B-nya adalah 0 gitu ya. Nah, untuk fungsi X ini kita di sini kita fungsikan sebagai nilai X ini ya. Nah, nilai X ini nilainya adalah X, seperti itu. Maka selanjutnya di sini kita hasilkan solusi partikelnya, yaitu YP sama dengan X. YP sama dengan X, berarti nilainya di sini X ya. Nilai YP sama dengan X. Solusi umumnya yaitu di sini Y sama dengan YH plus YP, dimana untuk YH-nya tadi diperoleh yaitu YH-nya adalah ini C1 cos X plus C2 sin X. YP-nya adalah X. Nanti kita selidik lagi nih untuk membuktikan apakah ini X turunan dari sini ataukah ini nilai X dihasilkan dari fungsi X itu sendiri gitu ya, dari fungsi X-nya gitu kan, dari bentuk umum yang lain gitu. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah kedua, menerapkan kondisi batas. Nah, gunakan kondisi batas pertama, yaitu Y0 sama dengan 1. Nah, di sini untuk nilai X-nya adalah ini X ya. Ini X, ini nilai Y. X-nya adalah 1, C1 cos 0 plus C2 sin 0 plus
dari rumus tadi. Ini nilai YP gitu ya. Nah ini nilai ini nilai YH. Ini nilai YP. Jadi nilai YP nya ini tadi apa namanya X gitu ya. X nya sudah disubstitusikan menjadi 0. Kemudian 1 sama dengan C1 cos 0 adalah 1 ditambah C2 sin 0 adalah 0 tambah 0. Nah ini C2 ditambah 0 habis ya gitu ya. Berarti C1 sama dengan hasilnya adalah 1. Gunakan kondisi batas kedua yaitu Y pi per 2 sama dengan 0. Berarti di sini ini sebagai nilai X, ini sebagai nilai Y. Nah, untuk berikutnya adalah di sini kita ketahui untuk Y-nya adalah 0. 0 sama dengan C1 cos pi per 2 ditambah sin pi per 2 ditambah pi per 2. Setiap nilai X, ini kan X ya tadinya ya, cos X ini sin X ya. Ini disubstitusikan menjadi nilai ini. Sama dengan ini. Ini juga sama nih yang ini. 0 dari mana kalau ditanya dari sini. Dari nilai X itu sendiri. Nah, kemudian nilai X ini disubstitusikan menjadi pi per 2 sama. Kemudian 0 sama dengan C1 cos, ini kan sama ya. Pi per 2 itu adalah 180 bagi 2 90. Cos 90 adalah 0. Kemudian C2 turun sin pi per 2 90 sin 90 adalah 1. Nah, ini plus pi per 2. Nah, ini kita hasilkan. Hasilnya adalah 0. Kemudian ini C2 gitu ya. Nah, ini pindah ruas menjadi min pi per 2. C2 nya adalah min pi per 2. Langkah berikutnya kita apa namanya, kita perhatikan tadi ada sedikit apa namanya gangguan ya. Kita buka kembali yang ke-6 tadi. Di langkah berikutnya, mohon untuk tunggu dulu sebentar. Yang ini ya. Nah, tadi sampai mana kita? Sampai contoh 2 ya, contoh 2 tadi. Maaf ada sedikit ini ya, gangguan gitu ya tadi. Nah, ini berikutnya, maka berikutnya nah ini ya langkah mana tadi yang ini nih. Nah, ini dari sini, kemudian ini juga sama. Kemudian di sini C1 cos pi per 2 adalah 0 ditambah C2 nya adalah sin pi per 2 adalah 1 sin 90 gitu ya. Tambah pi per 2. C2 nya adalah ini 0 ya. C2 min pindah ruas min per 2. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari solusi khusus. Substitusikan C1 yang diperoleh dari yang sebelumnya ditambah C2 min pi per 2 ke dalam solusi umum. Solusi khususnya berarti di sini ya X sama dengan tadi disubstitusikan C1 nya adalah 1. Kemudian cos X ditambah min pi per 2 sin X tambah X. Ya X nya berarti, nah ini 1 kali cos X min pi per 2 kali sin X plus X. Solusi khususnya adalah ini, ya X sama dengan cos X min pi per 2 sin X plus X.
Nah, ini untuk ininya ya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah penyelesaian persoalan diferensial dengan kondisi batas melibatkan 3 langkah utama: mencari solusi umum, menerapkan kondisi batas untuk menemukan konstata, dan menuliskan konklusi khusus. Pemahaman yang baik tentang jenis kondisi batas dan metode penyelesaian persamaan diferensial sangat penting, dan juga metode ini dapat diterapkan pada berbagai masalah fisik seperti transfer panas, getaran, mekanika kuantum, dan intinya adalah matematika. Nah, itulah untuk penyampaian kita di materi kali ini. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa nanti ditulis di chat GCR yang sudah disediakan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Sebagai refleksi, apa yang Anda pelajari dalam pembelajaran kali ini, kemudian juga apa tantangan yang Anda temui setelah mempelajari materinya, dan apa manfaat untuk masa depan Anda sebagai calon guru, dan bagaimana Anda akan melakukan materi pembelajaran ini. Sebagai penugasan, silakan untuk dibaca dengan baik, dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan di pertemuan berikutnya. Buat dalam video 5-15 menit, dibaca untuk teknis atau petunjuk pengerjaannya. Untuk materi berikutnya di pertemuan ke-7 kita akan mempelajari tentang metode Euler, menyelesaikan MNA sederhana secara numerik gitu ya. Nah, demikian untuk pertemuan kita di perkuliahan sesi 6 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan nanti kita bisa mempelajari dari berbagai sumber, dan juga mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam meningkatkan literasi dan numerasi kita. Salah satunya adalah dalam meningkatkan materi matematika terkait masalah nilai awal dan syarat batas. Sekian, dengan mengakhiri alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.